Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kembali kenikmatan bisa menjalankan ibadah puasa. Insya Allah puasa hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah agungkan kepada baginda suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam diri kita Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang kontradiktif. Ada sifat pemarah, ada sifat sabar, ada sifat rajin, ada sifat malas. Ada kadang sedih, ada kadang gembira. Sifat-sifat ini adalah karunia dari Allah yang tidak bisa terpisahkan di dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika seseorang bisa disebut siapa jati diri seseorang, maka akan terlihat sifat apa yang akan mendominasi di dalam dirinya. Ketika seseorang didominasi oleh sifat marah, maka dia akan disebut sebagai seorang yang pemarah. Ketika seseorang itu selalu lebih dominannya sifat sabarnya, maka orang tersebut sering disebut sebagai seorang yang penyabar. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita dididik dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, lahir di dalam diri kita sifat-sifat terpuji. Salah satu sifat-sifat terpuji adalah sabar. Sabar di dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa rahimakumullah, ya. Sabar ini tentu harus dimiliki bagi seorang muslim. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bisa saja kita dalam satu kondisi kita dihadapkan oleh Allah sebuah ujian dan kita berat, sudah habis kesabaran kita. Tetapi kesabaran kita tidak akan pernah habis. Satu kondisi mungkin kita tidak mampu untuk bersabar, tetapi dalam kondisi lain kita bisa bersabar. Oleh karena itu kesabaran tidak akan pernah habis selama ruh kita, jasad kita masih ada. Karena sabar adalah bagian daripada ibadah. Termasuk kita menjalankan ibadah Ramadan ini, ketika kita menghendaki rasa ingin mengisi perut kita, mengisi dahaga kita, tetapi kita bersabar karena ada waktunya kita akan mengisi perut kita. Ketika seseorang ingin sukses dalam satu hal tertentu, maka dia pun akan melewati tahapan-tahapan sabar. Insya Allah akan tercapai. Jika kita menginginkan berangkat kepada suatu tujuan tertentu, maka sampailah kita kepada tujuan tersebut, yaitu dengan cara setahap demi setahap sabar. Insya Allah tujuan akan tercapai. Oleh karena itu di dalam agama kita, di dalam Islam diajarkan kepada kita, hendaklah kita bersabar di dalam 3 hal. Yang pertama, hendaklah kita bersabar yaitu dalam taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sedang rajin-rajinnya kita beribadah, tiba-tiba dibisikinlah oleh setan. Untuk apa kita taat? Disibukkanlah kita dengan segala sesuatu, digodalah dengan segala sesuatu, sehingga kita tidak taat kepada Allah lagi. Oleh karena itu ketika kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan puasa, menghafal Al-Quran, sedang dalam suatu kebaikan, hendaklah kita terus bersabar. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dalam ketaatannya kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak semata wayangnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, anak satu-satunya, penerus generasinya, penerus sejarah hidupnya. Tetapi Allah memerintahkan, kalau kamu memang cinta kepadaku, maka akan diuji oleh Allah dalam ketaatannya itu, suruh menyembelih putranya Ismail alaihissalam.
Berkali-kali Nabi Ibrahim bermimpi bertemu itu, sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya, hai anakku, aku diperintahkan oleh Allah ya untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat engkau? Kata Nabi Ismail, kalau memang itu perintah dari Allah, insya Allah saya ikhlas lahir dan batin. Begitulah Nabi Ibrahim, ujian kesabarannya, ujian dalam ketaatannya. Pada saat yang seperti itu, ternyata setan sangat tidak terima. Ibrahim digoda tidak mampu. Istrinya Siti Hajar digoda kembali. Hai Hajar, putra kesayanganmu akan disembelih. Katanya itu perintah Allah. Justru Siti Hajar pun menjawab, kalau memang itu perintah dari Allah, jangankan anakku, aku pun siap untuk disembelih. Wah, kagetlah iblis menggoda lagi. Sudah menggoda Ibrahim tidak mampu, menggoda istrinya tidak mampu. Akhirnya putranya si Ismail, Nabi Ismail alaihissalam digoda. Hai Ismail, tahukah kamu bahwa kamu dibawa oleh ayahmu akan disembelih? Katanya perintah Allah. Maka Ismail sebagai anak soleh dalam ketaatan kepada Allah menjawab, saya siap untuk disembelih, ikhlas lahir dan batin. Ini sangat luar biasa. Bahkan ketika iblis datang kembali untuk Ismail alaihissalam marah, hai iblis, pergi engkau. Dan diambillah batu, dilemparnya iblis tersebut oleh Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, bagaimana dalam ketaatan kepada Allah kita harus bersabar, dan kesabaran itu tidak ada batasnya. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Kadang-kadang ada seorang yang pemabuk, tiba-tiba dia bertobat kepada Allah, tetapi dia digoda lagi oleh iblis, oleh kawan-kawannya. Hai, ayo minum sekali lagi. Dulu kan kamu paling kuat, dulu kan kamu paling hebat. Ayo coba sekali lagi. Nah, disitulah diuji kesabarannya. Bagaimana dia melawan untuk tidak berbuat maksiat lagi. Dan kemaksiatan lainnya hendaklah kita jauhi dengan cara bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Buah dari kesabarannya. Ketika beliau bersabar, Allah malah selamatkan Ismail alaihissalam dengan dikirimnya seekor domba. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kembali dengan cara apa? Memberikan nikmat, yaitu lahirlah putra kedua beliau, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Para pemirsa Sigar TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya di balik kesabaran, musibah apapun, musibah yang besar, musibah yang kecil, dalam rangka adalah sayangnya Allah kepada kita, menguji keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita betul-betul bisa melewati 3 tahap tadi. Sabar dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menjauhi maksiat dan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian ataupun musibah-musibah yang menghampiri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.